Fransina dan teman saya Windy dari kelompok 2. Kami di sini akan menjelaskan mengenai kondisi Indonesia pada saat ini. Berikut uraiannya. Sekarang, seluruh dunia telah mengalami krisis dari adanya pandemi COVID-19 yang merebak, yang membuat kondisi pada saat ini berhenti untuk sementara. Penyebaran virus corona atau COVID-19 hingga saat ini masih menjadi isu hangat di dunia internasional, termasuk di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret yang lalu secara resmi menyatakan wabah corona sebagai pandemi global. Hal itu didasari oleh cepat dan masifnya penyebaran virus ini ke sejumlah negara lainnya. Dalam waktu kurang dari 4 bulan, telah terdapat kurang lebih 4 juta kasus di 216 negara, termasuk Indonesia. Di negeri ini, warga negara yang dinyatakan positif terjangkit virus corona pun terus bertambah jumlahnya. Sebanyak 16.006 yang positif, sembuh 3.518 dan meninggal 1.043 orang. Tentunya hal ini memberikan dampak terhadap mobilisasi dan produktivitas baik bagi profesional maupun masyarakat umum. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas dan hasil ronsen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru-paru. Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Secara umum, kegiatan penemuan kasus COVID-19 di pintu masuk negara diawali dengan penemuan pasien demam disertai gangguan pernapasan yang berasal dari negara atau wilayah terjangkit. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Tentu dengan keadaan saat ini sangat memprihatinkan akibat dari penyebaran COVID-19 tersebut, termasuk mereka yang dinyatakan positif baik dari aspek kesehatan maupun psikologis, dan juga memberikan dampak pada beberapa bidang atau sektor seperti sektor ekonomi, pendidikan, dan tentunya sektor kesehatan. Yang pertama di bidang ekonomi. Banyak sekali negara sudah mengalami guncangan di sektor ekonomi akibat krisis yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Tak terkecuali Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia cukup terhantam keras dengan penyebaran virus corona. Tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh dunia. Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk bisa minus 0,4%. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan asesmen memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3%. Bahkan dalam skenarionya yang lebih buruk bisa mencapai negatif 0,4%. Kondisi sekarang ini akan berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2% hingga 1,2%. Lebih dari itu, investasi pun akan merosot tajam. Sebelumnya, pemerintah cukup optimistis bahwa investasi akan tumbuh 6%. Namun dengan adanya COVID-19, diprediksi investasi akan merosot ke level 1% atau terburuk bisa mencapai minus 4%. Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan dengan pemberian stimulus kepada masyarakat yang terdampak. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19 yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Dalam Perpu ini, salah satu stimulusnya adalah jaring pengaman sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Sekian dari bidang ekonomi dan akan dilanjutkan di bidang pendidikan dan bidang kesehatan oleh Winda Cindy. Ya, saya Winda Cindy ingin melanjutkan yang telah dibacakan oleh Maria Fransina. Yang kedua itu ada di bidang pendidikan. COVID-19 ini dianggap turut memberikan pengaruh terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Karena saat terjadinya pandemi ini, seluruh kegiatan belajar mengajar
dialihkan dari sekolah ke via online, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan berbagai kesulitan bagi guru, murid, dan orang tua. Di antaranya ialah guru yang tidak dapat memantau secara langsung perkembangan peserta didiknya, kesulitan sinyal yang dihadapi oleh murid dan orang tua, kemudian banyaknya materi yang dipotong dan digantikan oleh tugas, sehingga materi yang didapatkan oleh peserta didik kurang maksimal, sehingga pembelajaran ini menjadi kurang efektif. Yang ketiga itu ada di bidang kesehatan. Kalau saat ini rumah sakit dan tenaga kesehatan sudah kewalahan menghadapi lonjakan pasien COVID-19, ditambah dengan alat-alat kesehatan yang kurang membuat para tenaga medis juga sulit untuk menangani hal tersebut. Hampir seluruh negara di dunia mengalami kondisi dilematis, yakni dihadapkan oleh dua pilihan yang cukup berat, memilih untuk menyelamatkan kesehatan warganya atau menyelamatkan aktivitas ekonomi. Tentu prioritas di setiap negara adalah jatuh pada pilihan pertama, yakni menyelamatkan kesehatan warganya. Akan tetapi ada konsekuensi logis yang harus dihadapi berupa kemerosotan ekonomi. Apabila Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan sangat sulit untuk menjangkau masyarakat yang jauh, oleh karena itu pemerintah dengan Presiden Joko Widodo selalu menekankan untuk membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut untuk refocusing kegiatan dan relokasi anggaran agar para pejabat daerah bisa fokus dalam menangani pandemi COVID-19 dan melakukan efisiensi dengan memangkas anggaran yang bukan menjadi prioritas. Himbauan tersebut patut diapresiasi dan dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah di daerah-daerah Nusantara. Sinergitas antara pusat dan daerah dalam menyikapi pandemi global seperti COVID-19 yang sekarang terjadi harus dilakukan. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang dibentuk melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 7 tahun 2020 juga harus melakukan langkah-langkah strategis agar pandemi COVID-19 di Indonesia cepat usai. Selain itu, Indonesia lebih memilih memberlakukan PSBB dibanding lockdown. Karena banyak masyarakat Indonesia mengandalkan upah harian, jadi akan rawan mereka tidak bisa mencari mata pencarian apabila lockdown diberlakukan. Dengan berupaya agar seluruh lapisan masyarakat dapat menyikapi keadaan sekarang ini dengan melakukan program PSBB yang di mana tertuang dalam PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dan Permen Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB, yakni menjauhi diri dari aktivitas sosial secara langsung dengan orang lain, dengan berada di rumah, melakukan kerja, ibadah, dan sekolah di rumah, dan serta menghimbau kepada masyarakat juga selalu menjaga kebersihan diri supaya bisa mengurangi tingkat penyebarannya. Apabila penyebaran sangat mudah, dengan itu dapat mempercepat putusnya rantai penyebaran COVID-19 agar masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti normal lagi. Sekian penjelasan dari saya dan Maria Francina, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.